Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perjanjian internasional akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Rusman Rudol Subagja dengan NPM 1004021 Perkenalkan, nama saya Tania Tresna Kurnia dengan NPM 100 400 210 24. Perkenalkan, saya Perkenalkan, Aura Nabila dengan NPM 100 400 21041. Perkenalkan, nama saya Rega Satria dengan NPM 100 400 21055. Perkenalkan, nama saya Maili Nurmala, NPM 100 400 21057. Baik, untuk penjelasan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Aura. Dipersilahkan. Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Pelaksanaan perjanjian internasional adalah langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, termasuk penyesuaian hukum nasional, pengawasan, pelaporan, dan penyelesaian sengketa. Tidak dilaksanakannya perjanjian internasional adalah situasi di mana salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian internasional mencakup tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya perjanjian internasional dapat bervariasi tergantung pada mekanisme penyelesaiannya yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Beberapa akibat hukum yang mungkin timbul karena tidak dilaksanakannya perjanjian internasional adalah sebagai berikut. A. Pelanggaran hukum internasional. B. Gugatan hukum. C. Saksi dan tindakan retaliasi. D. Penghentian atau pemutusan perjanjian. E. Kerugian diplomatik dan ekonomi. Prinsip-prinsip. Menurut Ronjo bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Prinsip-prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber utama hukum internasional adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum positif yang sudah melembaga. Ketentuan Konvensi Wina mengakui beberapa prinsip-prinsip hukum umum, tentunya terutama terkait dengan perjanjian internasional, yaitu A. Prinsip pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Kedua, prinsip free consent atau setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun. Ketiga, prinsip prinsip good faith atau setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Selanjutnya ada prinsip non-retroaktif atau konvensi hanya berlaku untuk terhadap perjanjian yang ditutup sesudah berlakunya konvensi. Selanjutnya ada prinsip pacta tertis nec prosunt, yaitu perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian. Selanjutnya ada prinsip rebus sixtantibus atau fundamental change of circumstance, yaitu perjanjian internasional akan batal bila mana ada perubahan yang mendasar apa yang menjadi objek perjanjian. Yang terakhir ada prinsip jus cogens atau perjanjian batal bila mana muncul nama imperatif baru menggantikan nama lama yang mendasari perjanjian. Untuk yang berikutnya ada pengecualian. Pengecualian dalam perjanjian
internasional dapat terjadi dalam beberapa situasi tertentu. Beberapa bentuk pengecualian umum meliputi klausa pengecualian khusus, yaitu mengandung klausa-klausa yang secara khusus mengatur pengecualian tertentu bagi negara-negara tertentu. Yang kedua ada kebijakan nasional darurat, yaitu negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan darurat dalam keadaan nasional yang mengancam kepentingan vital mereka. Yang ketiga ada pengecualian berdasarkan kepentingan keamanan nasional, yaitu negara-negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan keamanan nasional mereka. Dan yang keempat ada pengecualian dalam situasi kegagalan memenuhi syarat, yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang signifikan dalam perjanjian internasional, pihak lain dapat mengecualikan pelaksanaan kewajiban mereka atau bahkan mengakhiri perjanjian tersebut. Pengecualian dalam pelaksanaan perjanjian internasional adalah hal yang kompleks dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam setiap kasus, pengecualian harus dianalisis dengan hati-hati dan sejalan dengan prinsip hukum internasional yang relevan. Pengecualian perjanjian internasional bisa memiliki beberapa akibat hukum yang berbeda tergantung pada konteks dan ketentuan yang ada. Berikut dari beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi akibat pengecualian perjanjian internasional. Yang pertama ada pelanggaran hukum internasional, yang kedua ada keputusan berpotensi tidak sah, yang ketiga ada kerugian reputasi, yang keempat ada penarikan hak istimewa atau manfaat, dan yang kelima ada konsekuensi politik dan ekonomi. Selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu kasus pertambangan Freeport. Kasus pelanggaran hukum perdata yang pertama kali terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh PT Freeport Indonesia, anak dari PT perusahaan Freeport McMoRan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, terlibat dalam sengketa perusahaan dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak tambang yang mengatur pengelolaan tambang, emas, dan tembaga di Papua. Sengketa ini melibatkan permasalahan terkait pembagian keuntungan, lingkungan hidup, dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan operasinya. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran hukum perdata internasional yang melibatkan perusahaan asing dan pemerintah Indonesia. Yang kedua ada kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce. Kasus pelanggaran hukum perdata yang kedua ini terjadi pada tahun 2015. Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia, mengajukan gugatan terhadap Rolls-Royce, perusahaan manufaktur mesin pesawat asal Inggris. Garuda Indonesia mengklaim bahwa Rolls-Royce telah melakukan praktik monopoli dalam penjualan suku cadang mesin pesawat. Gugatan ini melibatkan pelanggaran hukum persaingan internasional dan hak konsumen dan terjadi sampai hari ini. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan dalam mata kuliah perjanjian internasional. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.